Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya sekarang sedang berada di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dan kali ini saya sedang berada di Fakultas Ilmu Komputer. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Al-Farizi dari SMA Negeri 2 Cikarang Barat, yaitu dari 1253. Kakaknya? Oke, perkenalkan nama saya Raditya Mugi Pradana, bisa dipanggil Radit, dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultasnya Ilmu Komputer. Oke. Terima kasih sebelumnya Kak sudah menerima saya untuk mewawancarai Kakak di fakultas ini, dan izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, tantangan apa yang Kakak dapatkan di dunia perkuliahan yang tidak dihadapi pada saat masa sekolah dulu, dan bagaimana cara Kakak untuk menghadapi tantangan itu? Mungkin kalau tantangannya sendiri ya di ini aja sih, di jam mata kuliahnya gitu. Kadang kita sehari tuh bisa kayak 3 mata pelajaran lah kalau dari sekolah kan. Jadi kalau 3 mata pelajaran bisa kayak 1 hari full bisa. Kalau kuliah tuh kalau kadang bisa 1 hari doang gitu. Maksudnya 1 hari 1 mata kuliah doang gitu si kuliahnya. Pertanyaan selanjutnya, apa pengalaman yang Kakak dapatkan sebelum dan sesudah memasuki organisasi di kampus, dan apa pesan kedepannya untuk para calon mahasiswa-mahasiswi yang masih bingung dalam memilih organisasi di kampus? Paling kalau pengalaman saya ya, pengalaman saya di masuk ke ini kan, saya masuk ke badan eksekutif mahasiswa yang di fakultas saya ya. Mungkin bisa di ini sih, kalau yang saya dapat tuh mungkin di cara public speakingnya, sama mungkin cara kita pemimpinannya gitu. Kayak saya kan juga megang program kerja yang lumayan besar gitu di fakultas saya, jadi itu kayak sebuah tantangan tersendiri lah buat saya sendiri gitu, buat cara megang sebuah program kerja itu bagaimana, cara menjalankannya gimana, cara memanage orangnya itu kayak gimana gitu. Pertanyaan selanjutnya, siapa motivator terbesar Kakak yang membuat Kakak bisa bertahan sejauh ini? Motivator apa motivasi? Motivator. Mungkin kayak orang atau Iya, orang. Mungkin kalau saya sendiri ya dari ininya juga sih, dari ketua dan wakil dan jajarannya gitu, karena emang semua juga saling bantu-bantu gitu kalau di BEM saya. Jadi kayak saling nyemangatin lah, kalau ada masalah tinggal bilang aja gitu, nggak perlu sungkan-sungkan. Pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang harus disiapkan jika ingin mendaftar dalam organisasi? Paling yang pertama, kalian perlu CV ya. Mungkin CV-nya nggak perlu kayak pengalaman kerja dan segala macamnya. Jadi CV-nya tuh kayak isinya cuman kayak pengalaman organisasi gitu. Kayak sebelum kalian masuk BEM tuh kayak kalian pernah ikut kepanitiaan apa, mungkin bisa ditulisin tuh di CV-nya. Sama mungkin sertifikat kayak PKKMB, KKM dan segala macamnya. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, bagaimana cara Kakak mengevaluasi diri Kakak dalam berorganisasi dengan tujuan agar menjadi seseorang yang lebih baik, bijaksana, dan dapat mengupdate skill Kakak dalam berorganisasi? Paling evaluasinya buat diri saya sendiri gitu, mungkin di waktu ya. Kadang saya juga manajemen waktu saya juga nggak terlalu bagus gitu. Saya lebih harus ke manage ke waktunya aja sih buat kedepannya. Oke. Sudah Kak? Sudah yang sih. Terima kasih untuk kakaknya tadi sudah mengizinkan saya untuk mewawancarai dan memberikan beberapa pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini kami sudah berada di kediaman salah satu dosen di Universitas Bina Sarana Informatika. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Al-Farizi dari SMA Negeri 2 Cikarang Barat dari 1253. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil dari kelas 12 IPS 2. Kenalkan, nama saya Isara Bani dari kelas 12 IPA 1. Dan saya Naufal dari kelas 12 IPA 2. Oke, izin mengajukan beberapa pertanyaan. Bu, sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu. Oh ya, nama saya Ibu Nunung Hidayatun ya, biasa dipanggil Ibu Nunung, dan saya ini mengajar di kampus BSI dari tahun 2007 hingga sekarang dengan rumpun ilmunya ilmu komputer, dan prodinya saat ini adalah sistem informasi untuk jenjang S1 ya. Jadi saya mengajar ya
berkaitan dengan umum prodi saya, contohnya seperti kayak teknologi manajemen, teknologi penelitian, dan lain-lain. Oke, kira-kira langsung ke pertanyaan pertama saja. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira visi misi apa yang diunggulkan dalam fakultas yang tadi Ibu sebutkan yang dipimpin? Oh ya, fakultasnya kan teknik dan informatika ya kalau di BS itu. Jadi dia ini kalau visi misi secara umumnya BS itu kepengen menjadi universitas yang unggul di bidang ekonomi kreatif ya sampai di tahun 2033. Dengan visi misi yang saat ini sedang kita galakan, yang pertama itu kepengen penelitian atau karya ilmiah dari dosen itu terus ditingkatkan. Kemudian kita bisa secara mandiri mengadakan pendidikan serta pengembangan terhadap mahasiswa beserta dosen-dosennya. Serta kita ini bekerja sama dengan pemerintah, dengan dunia industri untuk menunjang ekonomi kreatif seperti itu kira-kira. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana metode pembelajaran yang Ibu gunakan? Apakah termasuk kampus merdeka? Jadi metode belajarnya gini, beberapa mata kuliah sekarang sudah menggunakan project based learning ya, di mana mahasiswa ini diarahkan kepada ide-idenya untuk di bidang teknologi, kemudian dituangkan dalam bentuk suatu aplikasi bisnis yang dapat menunjang ekonomi kreatif tentunya. Contohnya, jadi pertemuan pertama nih sampai pertemuan ke-6 misalnya, kita tuh mahasiswa dan dosen KBM tatap muka dengan materi disampaikan kepada mahasiswa dan mengarahkan mahasiswa dalam menentukan proyek-proyeknya ya terkait dengan ide-ide tersebut, ide-ide tentunya yang berbau iptek. Nah kemudian setelah itu dirancanglah suatu aplikasi dan dibuatnya laporan di ending dari perkuliahan. Nanti di ending itu mahasiswa harus mempresentasikan aplikasi yang mereka buat tersebut. Dan tentunya pada saat melaporkan aplikasi selama perjalanan menyusun proyek, mereka ini diminta untuk melakukan suatu observasi terkait mencari masalah-masalah yang timbul pada saat perancangan aplikasi tersebut. Kenapa sih kita harus merancang aplikasi tersebut gitu? Alasannya apa, latar belakangnya seperti apa, maksud dan tujuannya, kemudian dijelaskan juga deskripsi produknya, kemudian dirancang user interface-nya, sambil nanti menjelaskan implementasi ke depannya aplikasi tersebut. Ada penelitiannya yang buat ke depannya. Oh iya betul. Ini lanjut pertanyaan ketiga, itu ada nggak sih jalur khusus buat masuk BSI itu? Kita terbagi menjadi beberapa gelombang ya, jadi nggak ada jalur khusus. Jadi pembukaan itu udah dimulai dari gelombang 1 dan kalau sekarang udah dimulai sampai nanti paling kalaupun jalur khusus itu dibuka di gelombang khusus namanya. Di Indonesia juga. Oh kalau di Indonesia ada? Oh, ada. Ada. Itu Oh ya. Jadi pertama adalah mencari mahasiswa berprestasi ya di sekolah-sekolah. Tim Markom Bina Sarjana Informatika ini mengadakan kunjungan ke sekolah-sekolah. Kemudian mereka akan mempresentasikan Bina Sarjana Informatika. Lalu diberitahulah bahwa di sini kita menyiapkan yang namanya biaya prestasi, BIPRES namanya ya, beasiswa prestasi untuk mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, dan itu nantinya diseleksi. Tidak semua bisa kita masukkan menjadi dapat beasiswa gitu. Jadi ada penyaringan lagi. Seperti itu. Tapi jalur beasiswa ada kalau di BSI. Pun kalaupun nanti ada pengen pakai beasiswa dari pemerintah, kita tetap menerima juga. Pertanyaan selanjutnya, untuk mewujudkan visi misi kampus, apa upaya yang Ibu terapkan dalam metode pembelajaran? Yang pertama, jadi mahasiswa ini setelah tadi kan kita project based learning ya. Iya. Nah, outputnya ini diminta membuat artikel ilmiah yang nantinya diterbitkan di beberapa kanal jurnal. Selain mahasiswanya didorong, dosennya pun didorong untuk juga ikut penelitian yang contohnya diadakan baik mandiri oleh kampusnya maupun diadakan oleh pemerintah gitu. Jadi kami itu di-push untuk mengikuti penelitian yang
Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira ada nggak sih program pertukaran mahasiswa? Nah, kira-kira apa syaratnya kalau misalnya ada? Untuk saat ini ya, programnya itu yang dilakukan adalah yang kampus merdeka ya. Jadi mahasiswa itu bisa ikut kuliah di kampus lain, mengikuti program itu aja. Tapi kalau secara detail pertukaran bukan arah saya, jadi masih saya belum begitu paham. Tapi kalau ikut kampus merdeka ada. Baik. Dan untuk pertanyaan terakhir, kira-kira apa upaya yang dapat kampus serta fakultas ibu pimpin untuk bisa bersaing dengan kampus lain? Itu lebih pertanyaan kepada dekan sepertinya. Nah ya, karena saya mungkin hanya dosen, jadi saat ini ya hanya bisa membantu dalam bidang pengajaran, memotivasi mahasiswa untuk terus mengikuti pembelajaran dengan baik, melakukan penelitian, ikuti program-program yang diadakan oleh kampus, di mana itu nanti dapat menunjang akreditasi kampus menjadi lebih bagus. Oke, baik. Selesai sudah pertanyaan yang kami ajukan. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Sangat bermanfaat untuk pembelajaran kita ke depannya. Kurang lebihnya sekian wawancara kami dengan salah satu dosen di. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.